Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatannya, baik itu nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman yang selalu melekat pada hati kita. Tak lupa juga salawat dan salam, tak lupa juga kita ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang mengacak-ngacak bendera kejahilan, Nabi yang senantiasa mengibarkan panji-panji kebenaran, Nabi yang membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan kejenisan ini, Nabi yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan satu konsep minas zulumati dan nur. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barakah ini, izinkanlah saya menyampaikan ceramah yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Sosial. Apakah yang dimaksud makhluk sosial? Makhluk sosial adalah makhluk yang bermasyarakat, yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti lagi manusia ini. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang berbentuk manusia individu atau sebagai insan atau manusia yang berpikir yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah, tentu kita sebagai manusia, terutama bagi seorang umat Islam, perlu menyadari dengan sepenuhnya bahwa kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menjadi ada, dari tidak berdaya menjadi berdaya, dari yang paling lemah menjadi yang paling kuat. Kesemuanya itu agar kita sebagai manusia untuk terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini namun bukan untuk saling bermusuh-musuhan, bukan untuk saling melemahkan, meremehkan satu sama lain. Akan tetapi bagaimana kita manusia ini memupuk, menjalin tali persaudaraan dan saling bahu-membahu dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita manusia ini diciptakan di atas muka bumi ini namun bukan untuk saling meremehkan, melemahkan satu sama lain, akan tetapi untuk mengenal satu sama lain. Karena kita manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia bisa terhormat, terpandang dan disegani banyak orang karena ada manusia orang lain di sekitarnya. Bahkan dapat kita buktikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa betapa pentingnya orang lain di sekitar kita. Manusia lahir dari rahim ibunya tidak berdaya dan tidak mampu berbuat sesuatu kecuali hanya bergerak dan menangis.
Pada saat itu butuh bantuan orang lain seperti dokter ataupun bidan. Contoh lain seperti manusia yang meninggal dunia, ia tidak bisa memandikan dirinya sendiri, ia tidak bisa mengkafani dirinya sendiri, ia tidak bisa mensolatkan dirinya sendiri. Terlebih-lebih lagi ia tidak akan pernah bisa membawa dirinya ke kuburan untuk mengubur dirinya sendiri, kecuali hanya badan terlantar dengan tubuh yang kaku. Pada saat itu juga lah butuh bantuan orang lain untuk mengurus semuanya. Bahkan dapat kita buktikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa untuk makan sesuatu nasi pun manusia membutuhkan yang namanya kerjasama dengan baik. Oleh karena itu, tidak ada yang pantas kita sombongkan, karena tidak ada memang yang pantas kita sombongkan. Kesemuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan kembali kepadanya. Maka dari itu, kita perlu menyadari sepenuhnya bahwa kita manusia ini tidak ada apa-apanya dari sejak lahir sampai meninggal dunia tanpa ada orang lain di sekitar kita. Sebagaimana sebuah hadis yang menjelaskan bahwa khairun nasi anfa'uhum min nasi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat lain juga menjelaskan bahwa betapa pentingnya berbuat baik terhadap sesama manusia agar tetap terjalinnya tali persaudaraan. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Subhanallahul azim. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong